Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, untuk materi hari ini afirmasi. Afirmasi ini dulu juga udah pernah kita sampaikan, pernah kita pelajari, pernah juga kita itu kalau nggak salah setiap minggunya muncul kalimat afirmasi yang kita jalankan selama seminggu, ya kan? Setiap minggunya ada berapa kalimat motivasi yang kita dapatkan pada saat itu. Ini afirmasi. Afirmasi dapat diartikan sebagai kalimat atau pernyataan yang mengindikasikan penegasan dan peneguhan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Jadi afirmasi namanya itu, ya, afirmasi ini terbagi dua. Ada afirmasi positif, ada afirmasi negatif. Nah, afirmasi negatif, positif dan negatif. Nah, afirmasi negatif itu secara nggak sadar yang namanya afirmasi, kalimat-kalimat yang sering disampaikan kepada kita, yang akhirnya terulang-ulang, makin jadi dari kecil sampai dengan sekarang, ini yang membentuk akhirnya sampah-sampah dalam memori pikiran bawah sadar kita. Ya, dan sejak kecil hingga sekarang berapa banyak sampah-sampah atau afirmasi negatif yang sudah terlanjur tertanam di pikiran bawah sadar. Afirmasi negatif ini terbentuk oleh lingkungan di mana kita tumbuh, mulai dari lingkungan keluarga, pertemanan, pekerjaan, sampai komunitas yang mungkin kita geluti, yang akhirnya buat kita itu jadi orang yang takutan, nggak percaya diri, pesimis, ya kan? Malu, minder, dan banyak lagi hal lain yang kita anggap ini adalah hal negatif yang ada di dalam diri kita. Yaitu, ini bukannya ujuk-ujuk ada gitu. Ini terbentuk dari mulai kita kecil, ya contoh aja kalau misalkan anak kecil, ya kan? Oh, situ hantu. Gelap. Awas. Nanti jatuh. Cicak. Ya, ini hal-hal yang sederhana yang mungkin mempengaruhi nanti terbentuk. Karena kalau untuk anak kecil sendiri, dia itu masih, ya kalau dikatakan masih terfokus dengan pikiran bawah sadarnya. Karena dia belum di usia 2 tahun ke bawah, sebelum 2 tahun dia masih fokus dengan pikiran bawah sadarnya aja. Jadi belum ada logika, belum ada tadi menghitung-hitung, membanding-bandingkan secara logika di umur 2 tahun ke bawah. Setelah 2 tahun ke atas mulai mempelajari perilaku orang dewasa, membanding-bandingkan, kemudian menyerap apa yang disampaikan, kemudian menolak, bantah, dan segala macam, mulai dipelajari ketika umur 2 tahun ke atas. Nah, sebelum 2 tahun inilah dia menyerap apapun bentuk informasi yang disampaikan, ya kan? Itu. Jadi mulai dari sanalah, dari hal terkecil di lingkungan keluarga yang akhirnya membentuk, apalagi yang kalau sekarang kita itu ada takut, tapi takutnya nggak jelas, nggak tahu deh kenapa gue takut begitu, ya kan? Minimal lah jelas sedikit takutnya karena apa gitu kan. Mungkin takut ketinggian, oh dulu pernah jatuh patah kaki, oh dulu ngelihat tetangga jatuh itu mati atau meninggal gitu kan, ada trauma takut, mungkin ada referensi untuk takut tadi. Cuma kadang-kadang kalau misalkan ditanya takut apa, takut sama ini, alasannya kenapa, nggak tahu, takut aja. ini yang mungkin sudah didapat, yang kita dapat dari ketika kita kecil sekali, ketika masih kecil banget, yang kita nggak sadar kenapa kita bisa takut sama itu. Ada secara memori rekaman bawah sadar tadi sudah terekam bahwa kita jadi takut dengan hal itu gitu. Ya, ini yang ya kita ini, ya mudah-mudahan bisa pun mengkondisikan, ya mungkin kita punya anak kecil, ya kita mulai berlatih belajar ke arah sana. Pun kita ini sebagai yang sudah sekarang, udah anggaplah dewasa, udah terlanjur dong, yang
afirmasi negatif tadi, pikiran-pikiran negatif tadi sudah tertanam, ya bagaimana kita mulai membersihkan tuh sampah-sampah tadi. Ya, anggaplah yang pikiran-pikiran negatif yang sudah terlanjur tertanam dalam pikiran bawah sadar kita adalah sampah, dan kita mencoba untuk bagaimana membersihkan sampah-sampah itu. Ya, sampah-sampah. Nah, sampah-sampah pikiran negatif ini sangat berpengaruh pada perkembangan mental dan tindakan yang kita lakukan, yang secara langsung pun mempengaruhi pencapaian dalam kehidupan kita. Ya, betapa tidak mempengaruhi ketika kita sudah terdoktrin atau sudah di bawah sadar kita sudah mengalami atau sudah trauma banget dengan hal itu, kita sudah takut banget, akhirnya kita nggak mau melangkah, takut mau mencoba hal baru, ya kan? Tadi misalkan contoh kita mau maju ke depan, sudah dihantui dengan rasa takut yang mungkin terbentuk di belakang rasa takut itu, akhirnya untuk maju ke depan pun kita masih tidak bisa melawan itu, melawan rasa takutnya tadi. Nah ini yang membuat akhirnya mempengaruhi perkembangan mental kita, mempengaruhi tindakan kita, yang akhirnya mempengaruhi pencapaian yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Jadi ini yang luar biasanya, istilahnya itu hal yang harus kita perhatikan, ya. Kenapa sih gue begini-begini aja, mungkin tadi karena kita ada ketakutan untuk mencoba hal yang baru, atau kita punya ketakutan untuk berbaur, atau mungkin kita punya hal apa yang buat akhirnya kita pun nggak berani ngelangkah, malu kita, minder kita, akhirnya nggak mau kita bersosialisasi. Ini pun menyempitkan wawasan pengalaman kita, akhirnya mempengaruhi pencapaian kita. Akhirnya sibuk sendiri kita, nggak berani ketemu orang, takut, ya kan? Akhirnya seperti itu. Ini yang buat perlu kita bersihkan yang sudah terlanjur menjadi sampah-sampah itu, ya, untuk tadi membenahi kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ya, artinya kita memprogram ulang pikiran bawah sadar tadi, ya, karena tadi sudah terlanjur banyak yang negatif, kita pengen ubah menjadi yang positif, kita bersihin sampah-sampahnya, kita kondisikan lagi, kita sengajakan untuk memenuhi memori bawah sadar kita dengan hal-hal yang positif, sehingga terbentuk diri kita nantinya menjadi yang positif. Ya, afirmasi positif merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menembus pikiran bawah sadar dan memprogram ulangnya, ya, dengan afirmasi tadi. Artinya afirmasi yang kita sengaja siapkan untuk sengaja mendoktrin lagi diri kita sendiri bahwa kita positif, ya, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat, entah itu kalimat yang maju motivasi atau seperti apa, itu yang merupakan kalimat positif yang ingin kita tanamkan ke dalam diri kita, ini yang disebut dengan afirmasi positif tadi. Kemudian bagaimana cara melakukan afirmasi? Nah, cara melakukan afirmasi, nah mungkin ini ada beberapa, gue bikinnya 2 aja karena ya sederhananya aja 2 aja. Ada beberapa cara untuk melakukan afirmasi atau menanamkan afirmasi positif ke pikiran bawah sadar. Di antaranya dengan mengulang-ulang ucapan atau kalimat positif. Dengan mengucapkan kalimat positif secara berulang kali atau sesering mungkin, sehingga akhirnya tertanam, sudah terbiasa kita tanpa mengucapkan sekalipun, sudah mulai tertanam ke dalam diri kita. Atau kita mendengarkan audio atau video yang secara kita nggak perlu mengucapkan tapi sudah terdengar, dan itu secara nggak langsung pun jadi metode untuk menanamkan afirmasi positif ke dalam diri kita. Nah, kemudian dalam proses mengucapkan atau menanamkan afirmasi yang harus kita perhatikan mungkin ada beberapa hal, ya. Yang pertama, gunakan kata ganti saya atau nama lah, istilahnya yang lebih ke diri kita lah, apa
atau kita nyebutin nama misalkan gua atau Riko gitu, seperti itu. Kita ucapkan karena ini yang buat diri kita, bukan buat orang lain. Kemudian gunakan kata-kata positif, ya. Dan yang ketiga, masukkan emosi positif ke dalam kalimat tadi. Artinya nggak cuma sekedar kita mengucapkan kalimat itu, tapi disertai dengan emosinya, rasanya, sehingga kita benar-benar merasakan apa yang kita ucapkan, ya kan? Ini yang disebut afirmasi yang kita berusaha untuk menanamkannya, ya kan? Berapa banyak kita mengucapkan kalimat positif yang akhirnya cuma sekedar kalimat, ya kan? Kenapa harus melakukan 3 hal ini agar kalimat afirmasi benar-benar tertanam kuat di hati dan pikiran? Nah, ini salah satu yang terakhir mungkin contoh yang sering kita pakai, ya. Nah, contoh kalimat afirmasi positif yang sering banget kita gunakan. Siapa kamu? Saya sehat, penuh semangat, percaya diri, dan luar biasa. Kenapa kalimat ini cuma sekedar kalimat akhirnya? Karena tidak disertai dengan emosi, dengan rasa, bahwa kita benar-benar merasakan bahwa kalimat ini adalah menyatu dengan diri kita. Saya sehat, ya benar, berarti saya sehat, saya rasakan sehatnya, ya. Bagaimana ketika saya sehat? Dan saya percaya diri. Sepercaya diri apa, ya? Kalau disuruh maju aja masih tengok kanan kiri. Ketika dipanggil siapa yang mau ke depan, lihat-lihat dulu siapa yang mau maju. Nah, ini kalimatnya nggak nyantol ke dalam diri kita, bahwa akhirnya kalimatnya cuma sekedar menjadi kalimat doang. Kemudian semangat, ya ini lihat diri kita aja. Ketika kita bilang saya semangat, tapi tampilannya lesu, lemah, letih, loyo, kemudian luar biasa. Artinya ini adalah bentuk afirmasi kalimat positif yang kita ucapkan sering dan berulang-ulang, ya. Apalagi di setiap meeting revolusi mental atau meeting internal seperti ini sering diucapkan berulang-ulang. Tapi pertanyaan lagi dalam diri kita, apakah kita melibatkan rasa, melibatkan emosi kita, melibatkan bahwa si kalimat ini benar-benar saya sedang merasakannya, sehingga tidak cuma sekedar menjadi kalimat yang diucapkan, tetapi menjadi bentuk sugesti atau afirmasi yang membuat kita bisa menjadi seperti kalimat yang kita ucapkan itu. Habis. Ya, jadi itu untuk seputar afirmasi. Jadi sementara tadi seputar afirmasi, mudah-mudahan kita bisa cerna tentang afirmasi. Dan kita bisa, nanti akan ada sesi kita coba praktek, mudah-mudahan masuk dan kita tangkap dan menjadi salah satu sumber lagi ilmu baru yang bisa kita praktekkan untuk kita mengatur diri kita, merubah hidup kita. Itu aja sementara. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.